Bismillahirrahmanirrahim. Wajaza istibdalun fi ghairi ribawiyin bi'a bimithli min jinsi. Wajaza dan diperbolehkan istibdalun, akad istibdal atau juga disebut dengan akad i'tiyad. Akad istibdal itu maksudnya adalah bai'uddin liman huwa alaihi. Istibdal itu adalah menjual piutang liman huwa alaihi, kepada orang yang memiliki tanggungan piutang itu. Misalnya seperti Zaid punya utang 100.000 kepada Bakar. Kemudian Bakar ngomong sama Zaid, utang kamu yang 100.000 itu nggak usah dibayar uang, ganti saja dengan sarung ini. Berarti dalam praktek ini Bakar menjual piutangnya yang berupa uang tadi, dijual kepada orang yang punya tanggungan utang tersebut, yaitu Zaid, diganti dengan sarung itu. Ini namanya bai'uddin liman huwa alaihi, menjual piutang kepada orang yang punya tanggungan utang itu. Praktek seperti ini banyak berlaku di masyarakat. Ada lagi bai'uddin li ghairi man huwa alaihi, menjual piutang kepada orang lain. Misalnya seperti Zaid punya utang kepada Bakar tadi misalnya 100.000. Kemudian Bakar ngomong sama Umar, piutang saya 100.000 ada di Zaid, nanti kamu ambil ganti dengan sarung ini. Berarti dia menjual piutang kepada Umar, orang lain, bukan kepada orang yang punya utang itu. Praktek yang kedua ini menurut mazhab Syafi'i ada khilaf. Ada yang mengatakan tidak sah, Al-Azhar tidak sah, ada yang mengatakan sah. Sedangkan praktek yang pertama tadi, sepakat ulama mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya adalah sah, dan praktek itu disebut dengan akad istibdal atau akad i'tiyad. Akad istibdal ini adalah bagian dari praktek jual beli, hanya objeknya berbeda, yaitu berupa dain, piutang, dan dijual kepada man alaihi dain, orang yang punya tanggungan utang itu. Sehingga ada pembahasan secara khusus. Sekali lagi, pada intinya akad istibdal ini hukumnya adalah sah. Fi ghairi ribawiyin bi'a bimislihi. Akad istibdal ini berlaku pada selain benda-benda ribawi yang dijual dengan sesamanya, min jinsihi, dari jenisnya ribawi. Kalimat min jinsi laisa biqayyidin, bukan qayyid. Yang penting ribawi dijual dengan sesama ribawi. Begini maksudnya. Akad istibdal itu tadi saya jelaskan menjual tanggungan yang ada di seseorang, dijual kepada orang yang punya tanggungan untuk menunaikan tanggungan itu. Tanggungan tadi nanti akan dijelaskan di belakang, bisa disebabkan karena saman atau bisa disebabkan karena utang piutang. Kalau saman misalnya
Zaid membeli sepeda motor kepada Bakar, harga 10 juta. Sepakat akan dibayar 1 bulan lagi. Hampir waktu pembayaran, Bakar ngomong sama Zaid, Zaid, kamu kan punya utang sama saya 10 juta pembelian sepeda motor. Gini, saya sekarang butuh untuk mantu, saya butuh beras. Saya butuh beras satu, misalnya 5 kintal. Sudah, kamu bayarnya tidak usah pakai uang, kamu ganti dengan beras saja 5 kintal. Itu berarti menjual tanggungan uang 10 juta tadi kepada orang yang punya utang diganti dengan beras. Utangnya disebabkan karena jual beli. Praktek itu namanya istibdal. Nah, istibdal ini tidak berlaku dalam praktek jual beli ribawi, karena dalam praktek jual beli ribawi ada persyaratan harus hulul dan takobud. Dalam bab ribawi telah dijelaskan kalau ada barang ribawi, akad be' ribawi itu ada tafsil. Kalau dijual sesama jenisnya, maka harus memenuhi 3 persyaratan, hulul, takobud, dan tamasul. Tetapi kalau berbeda jenisnya, misalnya seperti beras dengan kedelai atau emas dengan perak, maka harus memenuhi persyaratan 2, hulul dan takobud. Dengan demikian dalam praktek ribawi itu dipastikan ada al-hulul wal takobud. Takobud itu maknanya serah terima objek yang diperjualbelikan di dalam majlis. Oleh sebab itu dalam be' ribawi ini tidak mungkin samannya itu diistibdali, karena ada ketentuan harus diserahkan di dalam majlis akad. Misalnya Zaid menjual emasnya kepada Bakar dengan perak emas 5 gram ditukar dengan perak 10 gram. Boleh, tidak apa-apa karena beda jenisnya. Syaratnya harus diserah terimakan di dalam majelis. Maka tidak boleh misalnya Zaid ngomong sama Bakar, peraknya diganti dengan uang saja. Tidak boleh, karena harus ada takobud di dalam majelis akad. Sehingga ada fi ghairi ribayin bi'a bimislihi min jinsi, ini laisa min qayyidin. An thamanin, istibdal an thamanin. Boleh akad istibdal meninggalkan saman diganti dengan yang lainnya. Seperti tadi, membeli sepeda motor 10 juta diganti dengan beras 1 ton. Maka berarti meninggalkan saman diganti dengan beras, boleh. Nakdin, baik samannya itu berupa naket. Naket itu dirham atau dinar atau uang emas dan perak yang menjadi alat jual beli, atau kalau sekarang uang. Au ghairihi, atau selain nakdin, misalnya beras ditukar dengan sepeda. Sepeda kamu saya beli dengan beras 10 ton. Berarti sepeda itu dijual, samannya berupa beras. Beras bukan alat jual beli, bukan naket. Nanti saya bayar seminggu lagi. Nah, kemudian sebelum dibayar, ngomong yang jual ini, sudah jangan beras, sudah ganti aja. Saya beras banyak di rumah, ganti kedelai saja.
atau ganti uang saja, saya butuh uang sekarang, tidak butuh beras, ganti uang 10 juta boleh, meninggalkan saman diganti dengan yang lainnya. Li khabar Ibni Umar, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibni Umar radhiyallahu anhu, kuntu abiul ibila bidananir. Beliau bercerita, aku pernah menjual onta, aku jual dengan saman dinar, wa akhudhu makanaha ad-darahim, dan aku mengambil sebagai ganti dari dinar itu dirham. Berarti ini meninggalkan dinar, mengambil dirham. Dan wa abi'u, aku pernah menjual ibil bidarohim, dengan dirham, wa akhudhu makanaha ad-dananir, dan aku mengambil sebagai gantinya dirham itu beberapa dinar. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku datang menemui Rasulullah, fasa'altu an dzalik, dan aku bertanya kepada beliau mengenai hukum tersebut. Faqala, maka Rasulullah bersabda, la ba'sa, tidak apa-apa, idza tafarraqtuma, apabila kamu berdua berpisah, walaisa bainakuma syai'un, dan tidak ada di antara kalian berdua sesuatu, yakni harus ada qabd fil majlis, nanti saya terangkan karena ribawi ini. Jadi walhasil akad istibdal itu bisa berupa den dari saman alat jual beli. Salah satu contoh praktek yang berlaku di masyarakat begini misalnya, ada istilah jual titip. Petani misal begini, saya punya lahan pertanian, kemudian saya jual hasil panen ini. Kadang ada tengkulak itu nanti bayarnya itu pada bulan-bulan tertentu, nanti saya bayar pas musim kemarau, tapi tidak ditentukan berapa harganya. Ini kan tidak sah, karena jual beli itu harus jelas samannya. Kalau memang ada tempo, harus jelas temponya. Maka sebenarnya kalau dijual tidak boleh, mestinya diutangkan. Jadi saya menghutangkan beras tadi, hasil panen itu, misalnya panennya 1 ton, saya hutangkan kepada tengkulak, nanti bayarnya 3 bulan lagi. Di dalam hutang itu koret ketentuannya, kalau saya utang beras ya nyaurnya beras, kalau saya utang jagung ya jagung nyaurnya, karena harus sesuai dengan misilnya, tamliku syai'in ala ayyur ala antarudda badalahu au mislahu. Kalau utangnya itu beras 5 ton, misalkan nyaur beras 5 ton. Nah, pada saat sudah ditentukan waktunya, diistibdal, sudah ganti, jangan bayar beras, kamu ganti dengan harga beras sekarang berapa. Oh, sekarang harga beras itu per kintalnya misalnya 300, utangnya 1 ton, berarti 300 kali 10, itu istibdal namanya, begitu boleh. Atau ada juga arisan dengan bentuk barang. Ada kadang arisan nanti ketika diundi keluar yang diperoleh bukan uang tapi barang, ada berupa meja kursi atau ada barang apa, maka itu bisa dengan cara istibdal. Artinya waktu nyaurnya tidak menggunakan uang tapi diganti dengan barang yang lainnya. Oleh karenanya akad ini
sebenarnya banyak terjadi di masyarakat. Wa andainin, dan juga sah akad istibdal dari daini qardin, hutang atau piutang yang disebabkan karena akad qard, akad utang piutang, seperti contoh yang saya sebutkan tadi di atas. Wa ujrotin, atau juga disebabkan karena ongkos sewa. Karena ongkos sewa itu kan bisa terkadang utang bayarnya, diganti dengan yang lainnya. Wasodakin, dan juga diperbolehkan dari utang yang disebabkan karena sodak. Sodak itu mas kawin yang disebutkan di dalam akad. Misalnya mas kawinnya 5 juta, kemudian si istrinya ngomong, mas jangan dibayar pakai uang, bayar pakai emas saja yang senilai 5 juta, boleh. Berarti meninggalkan uang diganti dengan emas. La'an muslamfeh. Nah sekarang masuk pada persyaratannya. La'an muslamfeh, tidak sah akad istibdal dari mabek yang dijual di dalam tanggungannya baik. Tadi disebutkan di atas akad istibdal itu boleh dari dain, piutang, tetapi syaratnya piutang itu bukan disebabkan karena mabek, bukan berupa mabek. Kalau piutangnya berupa mabek, maka tidak boleh diganti dengan yang lain. Contohnya begini, misalnya saya ke toko, ngomong saya penjualnya, Pak, saya butuh teh botol sosro 10 krat, saya beli. Oh iya, berapa harganya? Dihitung ketemu misalnya harganya 500.000 misalnya. Ini berarti mabeknya fi zimmah. Kalau saya ngomong, Pak saya beli teh botol sosro 10 krat, itu tidak ditentukan mabeknya. Artinya penjual punya tanggungan untuk mewujudkan teh botol sosro 10 krat yang akan saya bawa. Itu namanya mabek fi zimmah. Mabek fi zimmah itu berarti penjual punya utang kepada saya teh botol sosro, tapi utangnya disebabkan karena mabek. Nanti bawa ke rumah ya, ya, ini tak bayar uangnya, syaratnya harus dibayar dulu uangnya kontan. Sebelum dikirim ngomong, Pak urung, jangan teh botol sosro, ganti aja. Ternyata sudah banyak teh nih, ganti aqua saja atau ganti beras saja. Ini berarti istibdal an mabek. Mabeknya mestinya berupa teh botol diganti dengan yang lainnya, maka tidak sah. Misalnya lagi, saya beli beras 5 kintal, beras jenis ini 5 kintal. Oh ya, berapa harganya? 500.000. Ini tak bayar, nanti kirim ke rumah ya. Oh ya, belum dikirim, ini berarti mabeknya fi zimmah. Mabeknya berupa piutang beras yang akan diberikan kepada pembeli. Sebelum dikirim terus diwurungno, digagalkan berupa berasnya. Jangan beras, ganti aja, saya beras sudah banyak di rumah, ganti aqua saja 20 krat, 20 dus misalnya. Maka tidak boleh, karena dennya berasal dari mabek fil zimmah atau muslamfe. Kenapa alasannya kok tidak boleh istibdal dari mabek fil zimmah atau muslamfe? Ada 2 alasannya, tapi di sini sebutkan 1. Li adami istiqrarihi, karena tidak istiqrar. Tidak istiqrar maksudnya tidak positifnya adanya mabek zimmah tadi. Sebab mabek fi zimmah itu bisa batal, piutangnya tadi bisa gugur, misalnya karena tidak ada barangnya, kemudian diwurungno, digagalkan oleh pembelinya.
berarti tidak istiqrar. Sedangkan den yang boleh dijual itu harus den yang istiqrar fi dhimmah. Istiqrar itu sekira tidak ada resiko untuk gugur. Sedangkan mabek fi dhimmah itu masih ada resiko gugur. Karena ketentuannya dalam bab salam, apabila ternyata tidak ditemukan mabeknya, maka mustahri boleh untuk membatalkannya. Berarti tidak istiqrar. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, wali anna aina tuksadu. Kalau saman boleh diakati istibdal, tapi kalau mabek tidak boleh. Apa sebabnya? Perbedaannya, kalau saman itu pada umumnya bukan dimaksudkan bendanya, tapi nilainya. Sementara mabek itu biasanya yang dimaksudkan adalah bendanya, sehingga tidak dapat diganti dengan benda yang lainnya. Ini alasan yang kedua. Walhasil istibdal anil mabek hukumnya tidak sah. Walau istabdala muwafiqan fi illatir riba, dan apabila seseorang itu akad istibdal dengan perkara yang sama-sama dalam ilat ribanya. Misalnya tadi dalam hadis di atas seperti dirham diganti dinar, atau misalnya beras diganti kedelai. Ini berarti sama-sama dalam ilat ribanya. Kadarohim andananir, seperti dirham diganti dinar, maka ada syarat tambahan. Usturito qabdul badal fil majlis, maka disyaratkan menyerahkan gantinya tadi di dalam majlis akad. Hadron minar riba, agar supaya tidak terjadi praktek riba. Karena dalam riba itu kan ada syarat harus hulul dan takobud. Kalau tidak terpenuhi berarti kan masuk pada riban nasa. La inistabdala, tidak disyaratkan takobud fil majlis apabila akad istibdal pada benda yang tidak sama dalam ilat ribanya. Ilatnya berbeda. Ilat riba itu ada dua, ada makanan, ada naket. Kalau makanan beras, kemudian jagung, kedelai. Kalau naket itu emas dan perak. Tetapi kalau tidak sama dalam ilat ribanya, meskipun sama-sama ribawi, misalnya makanan diganti dirham, misalnya seperti beras diganti emas, beras ribawi, emas juga ribawi, tapi beda ilatnya, maka tidak disyaratkan harus takobut fil majlis karena bukan ribawi. Kemudian itu yang tadi syarat yang ketiga dalam ribawi. Wala yubdalu nau'un uslima fihi, dan tidak dapat diganti di akad istibdal nau' itu di bawah jenis macam yang diakati salam atau mabek fi dhimma yang diakati dengan selain lafaz salam. Kita sudah bahas dalam bab salam kemarin perbedaannya. Kalau salam bilafdhis salam, kalau be' fi dhimma berarti bilafdhil be'. Ukida binau'in akhor, dengan macam yang lainnya, walau min jinsihi, meskipun dari sesama jenisnya, seperti kahintotin, seperti gandum yang merah, tidak tahu saya, an baidok, dari gandum yang putih, wallahu alam, tidak tahu saya barangnya. Ya, gandum itu ada yang merah, ada yang putih. Berarti sama jenisnya, sama-sama gandum, tapi beda nauknya, yang satu merah, yang satu putih. Alasannya li'annal mabe' dikarenakan mabe' benda yang dijual ma'atakyinihi, apabila ditakyin itu ditentukan, bukan fi dhimmah. Jadi kalau mabek ada dua macam, kemarin saya terangkan, ada mabek muayyan atau bai'ul ain, ada be' fi dhimmah.
Sebab barang yang dijual apabila ditentukan barangnya berarti bai'ul ain, la yajuzu bai'uhu, itu tidak boleh dijual qabla qabdihi, sebelum diserah terimakan. Bai'ul mabi' qoblal qabdi, kan tidak sah. Misalnya saya membeli sepeda motor muayyan, sepeda motor ini saya beli harganya berapa, 10 juta saya bayar, tapi belum saya terima, kemudian saya jual lagi pada orang lain, kan tidak sah, karena saya menjual barang tadi belum saya terima. Jadi kalau mau saya jual harus saya ambil dulu sepedanya baru saya jual. Kalau belum saya qabd, saya jual, tidak sah. Disebut dengan bai'ul mabi' qoblal qabdi. Lu yang muayyan saja tidak boleh dijual qoblal qabdi, apalagi fama'a kauni fi dhimmah, maka dengan adanya mabe itu dalam tanggungannya baik, aula, itu lebih utama untuk tidak boleh dijual. Naam, hanya saja yajuzu ibdaluhu, boleh mengganti mabe fi dhimmah atau muslamfeh dengan nauk yang lebih bagus. Nauknya sama tapi kualitasnya berbeda. Sama-sama putihnya, tapi yang kelas super atau yang kelas bawahnya. Sama-sama gandum merahnya, tapi yang kelas di atasnya. Nah, kalau begitu tidak apa-apa. Wa kadzal arda, begitu juga diganti dengan yang lebih rendah, tapi bitarodi, asalkan dengan saling ridho antara keduanya. Itu filmat saja itu ya. Dalam Filmat saja. kalau fidzimah mboten. Mobil misalnya diganti dengan mobil yang lain. Oh, ini misli, itu yang misli bisa. Kalau mutakallim tidak mungkin. Yang misli. Yang misli. Cerita-ceritanya itu misli itu ya. Sambut. Ya, silakan. Jadi diistibdal dengan yang lebih bagus itu ada tagid dengan, ada get dengan mitri ya. Jadi bukan semua mabi berarti. Ada yang perlu ditanyakan? Coba. Saya ingin tahu yang khilaf tidak boleh. Maksudnya? Kan tadi ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Dari mana unsurnya? Yang mana itu? Alasannya? Oh, ya baik. Saya ulangi lagi. Jadi bukan istibdal, menjual piutang. Bai'uddin itu ada dua macam. Ada bai'uddin liman huwa alaihi, ada bai'uddin li ghairi man huwa alaihi. Nah, yang disebut akad istibdal atau i'tiyad itu adalah bai'uddin liman huwa alaihi. Misalnya saya utang kepada Bakar 100.000. Kemudian berarti saya punya utang kepada Bakar 100.000. Bakar ngomong sama saya, sudah jangan disaur pakai uang, ganti saja dengan beras 10 kilo misalnya. Berarti ini Bakar menjual piutangnya kepada saya beli dengan beras 10 kilo, dijual kepada saya man huwa alaihi. Akad ini namanya akad istibdal atau i'tiyad. Hukumnya boleh. Apa ihtiyat? I'tiyad. Ihtiyat. I'tiyad. Hukumnya sah, tidak ada khilaf kalau ini. Sepakat sah. Dengan persyaratan tadi sebutkan tadi ini. Yang kedua ada bai'uddin li ghairi man huwa alaihi. Saya punya utang 100.000 kepada Bakar. Kemudian oleh Bakar piutang tadi dijual kepada Umar. Nah, ini menjual li ghairi man huwa alaihi. Loh, ini ada khilaf. Ada yang bolehkan, ada yang tidak
memperbolehkan. Al-azhar tidak boleh. Sudah, itu maksud. Ada yang lain? Tafadhal. Afwan. Yang gambaran muslam fihi tadi yang antum gambarkan dengan mabik fi dhimma itu, Ya, teh botol contohnya kan. ya. Misalnya seperti itu. Tapi itu enggak termasuk muslam fihi berarti. Karena muslam kan harus Ya, syaratnya, harus ya. bilafdhis salam. Ya. Kalau bilafdhil batal, enggak sah. Ada khilaf kan? Menurut pendapat yang Ya, ada utama. khilaf. Ya, ada khilaf. Jadi maksud saya mabe itu ada dua macam. Ada mabe pe'ul ain, ada pe'zimah. Kalau pe'zimah, kalau bilafdhis salam, yang akid salam. Kalau tidak maka menjadi pe'. Ada ala khilafin fihi. Nah, dalam fidzimah itu, mabe fidzimah itu juga tidak boleh diakati istibdal. Contohnya seperti misalnya saya beli beras tapi tidak saya tentukan. Pak, saya beli beras 1 kintal, berasnya jenis ini. Kalau saya menggunakan pe berarti kan menjadi pe mausuf fidzimah. Kalau saya menggunakan lafaz salam berarti menjadi akad salam. Nah, sebelum berasnya diberikan, saya ngomong jangan beras Pak, diganti saja. Beras saya sudah banyak, saya tidak ada akuanya. Ganti aqua saja 5 botol, 5 dus misalnya. Ini tidak boleh karena dennya itu berangkat dari mabe fidzimah. Alasannya kenapa? Karena kalau mabe itu fidzimah adamul istiqrar, berbeda dengan saman. Yang kedua, li'anna ainal mabe tuqsadu, sedangkan saman la tuqsadu. Itu tadi maksudnya. Kalau yang muslam fihi, kalau digambarkan misalnya muslam ilaihi mencari barangnya tidak ketemu. Tadi kan antum sempat singgung juga. Bisa difasah kan? Itu alasan tidak bukti tidak istiqrarnya. Kenapa kok tidak boleh? Salah satu kan dua alasannya. Yang pertama li adamil istiqrar. Tidak istiqrar buktinya dalam bab salam. Kalau misalnya bae itu tidak dapat menemukan mabeknya, maka mustari kan boleh untuk fasakh. Istibdal berarti boleh tidak di situ maksudnya. Maka tidak boleh istibdal. Iya, Makanya. Jadi alasan tidak boleh istibdal karena kan dua alasannya, li adam istiqrar dan li anna ainahu tuqsadu. Difasakh dulu kemudian diakad baru lagi. Dalam Difasakh dulu kemudian diakad baru lagi. yang gitu. Mboten alasan kenapa mabe fi zimmah itu tidak boleh dijadikan istibdal. Alasan pertama adamul istiqrar. Adam istiqrar itu maksudnya kalau memang baik tidak dapat mewujudkan muslam fe atau mabe fi zimmah, mustari kan boleh untuk fasakh. Berarti tidak istiqrar. Padahal syaratnya den yang boleh dijual harus den yang mustakir fi zimmah. Ya, kalau difasakh lagi kemudian diakad baru lagi kan ada masalah berarti. Jadi akad yang pertama difasakh dulu. Kemudian baru diganti dengan yang baru tadi itu kan ya. Bukan istibdal istilah. Bukan istibdal. Hah? Iya. Ya bukan istibdal, bukan istibdal. Nggak harus dikembalikan kan fulusnya. Fulusnya nggak harus dikembalikan kan itu kan aman. Yang nggak boleh ini kan istibdal mabi. Jadi salamnya difasakh kemudian tidak ganti dari Rasul mal. Iya. Kan den Rasul malnya den. Den itu kan. Tapi bukan istibdal kan? Iya, bukan istibdal. Istibdal kan den kan. Yang mana? Rasul malnya Enggak. jadi den. Muslam fe-nya kan bukan istibdal tadi diganti tadi. Mabinya bukan kan. Mabinya.
Mabi bukan istibdalul mabi itu. Ya salam baru lagi difasakh tidak dulu. apa-apa. Difasakh. Kan difasakh dulu. Difasakh dulu, kemudian kalau mau salam lagi baru lagi nggak ada masalah. Harus itu. Kan sudah. Di akad salam kan semua diserahkan. Sudah kadung Kita diserahkan. tidak mendapatkan barang kan umumnya istibdal tidak boleh. Kita fasakh akad salamnya, kemudian untuk mengganti dari ra'sul malnya itu kita istibdal dengan barang lain. Ya berarti bukan akad salam. Bukan, karena salamnya sudah rusak. Salam Jadi istibdal anidennya saman itu. Ra'sul mal bukan anil muslafi. ada yang lain. Yang berlaku di masyarakat itu biasanya jual arisan. Itu apakah termasuk bai'udan li ghairi man huwa lahu? Prakteknya gimana? Umpama saya dapat arisan tanggal 30, masih lama, dan saya itu butuh uang sekarang, terus saya jual ke orang lain. Nah, apa termasuk Jual duit berarti ini. den itu. Arisan itu saya belum dapatnya tanggal 30, tapi butuhnya uang sekarang, itu saya jual ke orang lain. Apa termasuk bai'udan ini? Baik, pertama arisan. Praktek arisan itu pada umumnya itu utang piutang. Gini misalnya contohnya, arisan 5 orang, masing-masing 10.000, berarti kan 50.000. Ini minggu pertama masing-masing bayar 10 ribuan, kumpul 50.000. Dipegang oleh ini misalnya, dikocok, keluar 50.000. Dia nerima 50.000 itu berarti hakikatnya yang 40.000 diutangi 4 orang ini, yang 10 itu milik dia sendiri. Gitu, udah. Minggu kedua dikocok lagi, dapat 50.000 ini. 50.000 berarti orang ini yang 30.000 diutangi 3 orang ini, yang 10 punya dia, yang 10 nyauk saurannya ini. Dibayari. Iya. Itu hakikatnya. Dan seterusnya begitu. Baik, kemudian misalnya pada saat dia belum dapat giliran, kemudian dioper pada orang lain 50.000 misalnya. Saya tanya, 50.000 tadi piutang yang mana? Kan dia masih ini 50 tadi kan 10.000-nya punya dia sendiri kan? Piutangnya dia hanya kepada 2 orang ini kan, yang belum dibayarkan sama dia. Kemudian ini belum masihan, ya kan? Sehingga tidak jelas berapa piutang. Kalau piutang 50.000 berarti keliru, karena sejatinya dennya bukan 50.000. Walhasil tidak boleh. Tak sah. Dan dulu nanti kalau saya punya dapat arisan tak bayar. Ya bukan jual arisan namanya. Caranya utang aja dulu, nanti di sahur waktu dapat arisan. Jangan dengan lafadz be. Iya itulah, itu tidak benar itu. Ya itu berarti ngakali. Udah, satu lagi pertanyaan kalau boleh, silakan. Itu lagi termasuk sambungan tadi, termasuk orang jual BG itu, ya, jual apa? Cek. Cek seperti itu. Nggak ngerti saya prakteknya bagaimana. Dibayar cek untuk 1 bulan, kemudian karena dia perlu duit, maka cek mundur. Iya, 100 juta jadi 900.000. Ya itu berarti bai'udan li ghairi man huwa alaihi. Kalau paham saya begini misalnya Zaid punya utang kepada saya 1 juta. Bukti punya utang, cek gitu kan. Yang akan dibayar 1 bulan lagi. Terus saya butuh uang, cek ini saya jual kepada
fulan, begitu maksudnya. Harganya 70.000, berarti bai'udden li ghairi man huwa alaihi. Begitu maksudnya. Ya tadi khilaf tadi. Walaupun Ma- harganya gak sama dengan itu. Mana dennya mana itu? Itu utang tadi. Sekarang misalnya anak buka cek, karena anak butuh duit, anak butuh cek 2 bulan, tidak ada akad ini. Anak tukarkan 900.000. Yang saya paham cek itu apa begitu. Jadi seperti Zaid punya utang kepada saya 1 juta. Buktinya kalau utang punya 1 juta saya dikasih cek. Betul nggak begitu, Bib? Ya ada macam-macam kan, jual beli cek itu nggak tahu ada saya yang macam-macam. mana. Ada anak yang perlu duit kontan, anak bukakan cek 1 juta, kemudian anak tukarkan duit 900.000. Nggak ada dennya ini, jual cek. Ya nggak bisa kalau gitu. Ya itu sering itu terjadi juga. Kalau Ada juga seperti- pinjem cek, bukan pinjem duit. Anak pinjem cek sama ente 1 juta, anak perlu duit, anak cairkan 900.000. Itu juga bisa terjadi. Alhasil itu bahaya semuanya itu. Hindari itu semuanya. Banyak itu terjadi itu. Inggih. Saya nggak paham macam-macamnya cek. Cekcok. Yang penting syatta memang, tapi intinya wahid cekcok. Ustaz, satu lagi, biasanya di katakanlah supermarket, di mal-mal itu kan beli barang macam-macam, sudah dibayar, sudah di Total. belum dibayar, telepon di rumah. Itu suaranya siapa itu? Suaranya mesin asalnya itu. Terus Telepon, jangan beli ini ditukar, ini belum dibayar. Padahal sudah dihitung, dikeluarkan, di print outnya sudah. 1, kedua sudah dibayar baru. Yang satu ini nggak paham saya, yang satu ya Pak. Sudah dibeli. Sudah dibeli kan Sudah dihitung dimasukkan jumlahnya. komputer. Nah, Ya di komputer sudah keluar print outnya. Ya. Ya. Dapat telepon dari rumah, ojo tuku iki, ganti tuku iki. diurungkan. Urung, 1 belum dibayar. Berikutnya baru keluar dari, sudah dibayar ini. Baru keluar terus dapat telepon, urung, ijono. Terus ditegarkan ini. Terima kasih. yang ditanya itu apa? Lah itu. Boleh apa tidaknya, Bib? Tukarnya itu loh, Bib. Kan sudah dibayar itu masanya. Iya kan. Jadi intinya beli barang sudah dibayar, diterima, atau sudah dibayar belum diambil, Iya. kemudian gak cocok dibalik Iya. gitu ya. Yang pertama belum diterima, Yang pertama Ya, belum yang diterima. belum didobet. Iya, baik. Yang pertama tadi kan saya mengembalikan mabek kepada mustari kalau sudah terjadi akad jual beli, itu namanya menjual lagi. Menjual lagi itu bisa disebut dengan akad ikolah. Akad ikolah itu apa ya? Dikembalikan untuk ditukar lagi, diwurungno. Mabek dikembalikan, saman dikembalikan. Itu namanya akad ikolah. Akad ikolah itu ya akad lagi, harus sama-sama sepakat. Jadi barang diambil dulu, kemudian gak cocok, wurung tak balik dikembalikan barangnya, uang dikembalikan, boleh ndak apa-apa, itu namanya akad ikolah. Diambil dulu kan, diambil dulu barangnya, kemudian gak cocok tak balik wis wurung, akad ikolah namanya itu. Kenapa? Ikolah ya apa, ikolah yang ndak apa. Iya, betul. Nah, akad ikolah ini hukumnya sah, malah sunat ya. Malah disunatkan itu orang kalau menjual barang itu ditawani ikolah. Kamu gimana beli mobil saya kemarin? Getun enggak kamu? Kalau getun tak balikan sini. Itu sunat hukumnya. Enggak apa-apa. Ya, tergantung mau atau tidaknya dua belah pihak. Ya, jadi jangan kamu masa
ini boleh berarti harus hukumnya diterima, enggak, tergantung mau. Tapi itu yang ditanyakan yang pertama itu kan hanya masuk print saja kan, ya, belum digobet, itu bisa dibatalkan gitu. Belum digobet berarti belum bisa digagalkan. Tapi kalau sudah digobet lain lagi. Terus yang kedua, bisa juga dengan khiyar. Kalau memang masih dalam majelis, itu boleh khiyar seperti yang sudah lewat. Nah, kalau khiyar majelis itu lazim. Lazim itu berarti mengikat. Jadi kalau sudah dibayar tapi masih di situ, meskipun sudah sama-sama diterima, dikembalikan, diurungkan boleh. Asalkan masih ada di tempatnya. Tapi kalau sudah pindah, berpaling begini, boleh itu dalam arti boleh menggagalkan dan boleh terus, dalam arti wajib kalau dikembalikan untuk saling mengembalikan, atau kalau khiyar tadi kan dua. Kalau sudah pisah dari majelis, ada ikolah, ada khiyar. Kalau sudah pisah dari majelis, maka dengan cara ikolah. Ikolah harus kesepakatan. Tapi kalau masih dalam majelis, bisa menggunakan hak khiyar majelisnya. Kalau khiyar majelis, maka ya lazim yang pihak yang satu harus mau, tidak boleh menolak. Sekalipun sudah digobet. Karena khiyar majelis. Tapi itu kebanyakan belum digobet itu ya. Belum digobet itu kebanyakan itu. Kan itu masih ada di kas itu ya. Asalkan masih ada di tempat transaksi itu masih punya khiyar majelis. Tapi belum digobet itu. Sami mawon sama haknya bisa membatalkan. Apanya yang belum itu? Yang membatalkan akadnya. Iya. Akadnya dibatalkan. Bukan berarti harus kalau misalnya tidak mau kemudian tidak berarti wajib untuk dibeli, tidak ada kan? Ya enggak. Ada, ya. Kalau pihak yang membeli itu tidak mau, ya penjual wajib menyerahkan samannya. Enggak bisa nolak itu kalau khiyar majelis. Ya tadi itu banyak keliru itu. Sebabnya ini sudah kadang dimasukkan kepada komputer Pak, tidak bisa gitu. Asal fi majelis tidak ada gitu, tidak boleh. Kalau sudah bisa, coba